data pemungutan suara ulang di Kabupaten Barito Utara, cerminan etika politik nasional. Bila kita menyimak perjalanan kasus Harun Masiku di belantika perpolitikan nasional, kita seperti dibukakan tabir yang selama ini menutupi praktek kotor politik itu sendiri. Semua kejadian terjadinya di belakang layar, di basement parkiran kantor pengurus pusat partai yang melabeli dirinya demokratis dan partainya wong cilik. Nah, itu terungkap ada penyerahan uang di basement DPP PDIP. Cerminan praktek kotor di aras nasional itu rupanya terpantul atau terrefleksi pula di kancah politik lokal. Kalau Anda dikasih uang sejumlah 16 juta dalam bentuk kontan alias cash, alias tunai, alias kartal untuk keperluan memilih paslon tertentu dalam pemungutan suara ulang atau PSU di pilkada kabupaten, suatu daerah terpencil, apakah Anda akan memilihnya? Ini pertanyaan yang rada naif ya, apalagi terjadinya di suatu daerah terpencil di Arkipelago Nusantara. Persisnya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ya gampang saja, apalagi ini terjadinya saat PSU atau pemungutan suara ulang. Dan hanya di 2 TPS. Apakah ini jurdil, jujur dan adil? Ya jelas tidak. Suara rakyat yang benar haruslah dihormati. Kejadiannya begini, seperti dimuat di laman resmi Mahkamah Konstitusi atau mkri.id, pasangan calon paslon ya, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, nomor urut 02 Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastrajaya, diduga melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, yaitu dengan membagikan uang hingga 16 juta rupiah per orang atau per pemilih gitu ya. Nah itu laman di Mahkamah Konstitusi atau MK ya, laman resmi dari Mahkamah Konstitusi Indonesia. 16 juta rupiah per orang, buset, banyak amat. Tapi ini kan cuma buat pertandingan ulang di 2 TPS saja. Oh iya ya, menurut keterangan KPU jumlah suara di setiap TPS itu bervariasi. Namun umumnya maksimal 300 suara pada pemilu 2024. Pada pilkada jumlahnya bisa meningkat hingga maksimal 600 suara per TPS. Namun jumlah TPS-nya berkurang separuh. Waduh, kalau 16 juta per TPS, itu ada 2 TPS yang hitung ulang ya. Ada 1.200 atau 1.000 lah ya. Kalau 16 juta, ya 16 miliar ya berarti jumlah uang yang harus disiapkan. Waduh. Rupanya paslon yang bagi-bagi duit ini bersedia investasi habis-habisan di 2 TPS itu untuk bisa memenangkan pertandingan yang dikiranya terakhir. Ternyata lawannya tidak menyerah. Mereka menggugat lagi ke MK soal ditemukannya bukti-bukti lapangan perkara bagi-bagi duit ini. Persoalan jadi ramai kembali. Pertandingan di Pilkada 2024 Kabupaten Barito Utara ini antara paslon nomor urut 01 yaitu Gogo Purmanjaya dan Hendro Nakalelo. Ini partai pengusungnya adalah PKB, PP3, PAN, Hanura, PKS, dan partai pendukungnya Perindo, PSI, Umat, dan PBB. Melawan paslon nomor urut 02, Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastrajaya. Partai pengusungnya Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan partai pendukungnya Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda. Koalisi antar parpol pun beragam, antara tingkat pusat yang dikenal dengan Kim Plus bisa berbeda komposisinya di tingkat daerah atau di level provinsi dan kabupaten atau kota madya ya. Begitulah realitas politik di Indonesia.
Jadi, menyikapi hal ini, kita tidak perlu baperan antara satu partai politik sama partai politik lainnya. Ya, itu gambaran paslon 2 yang bertarung di Barito Utara ya. Gogo Purmanjaya dan Hendro Nakalelo, itu paslon nomor urut 1, dan nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Itu ada partai pendukung dan pengusung dan pendukung ya. Kembali ke kasus di Kabupaten Barito Utara. Kecurangan tersebut terjadinya pada masa pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PHPU BUP strip 23 2025 yang diselenggarakan 22 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Dalam persidangan dikatakan terjadi tindak pidana politik uang, terbukti dengan adanya peristiwa penggerebekan tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat gabungan dari pihak kepolisian, Bawaslu Kabupaten Barito Utara, dan TNI pada 14 Maret 2025 di rumah posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Kata Ali Nurdin ya, penasihat hukumnya, salah satu bukti adanya peristiwa money politik adalah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 36 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah kepada 3 orang tim pemenangan paslon 02 karena terbukti melakukan pembagian uang kepada para pemilih. Itu terang Nurdin, penasihat hukumnya. Model pembagian uangnya begini. Disebutkan oleh Ali Nurdin bahwa paslon 02 Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya telah membagikan uang kepada para pemilih sekitar 16 juta rupiah untuk masing-masing pemilih. Pembagian uang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pada 26 Desember 2024 sebesar 1 juta, pada 28 Februari 2025 sebesar 5 juta rupiah, dan pada 14 Maret 2025 sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, terdapat juga model lain bagi yang tidak ikut pembagian uang pada 26 Desember 2024 dan 28 Februari 2025, yakni pembagian uang tahap pertama dilakukan pada awal Maret 2025 sebesar 5 juta, dan tahap berikutnya menjelang PSU atau pemungutan suara ulang sebesar 10 juta. Kemudian ada pula yang langsung satu kali pemberian sebesar 15 juta per orang menjelang pelaksanaan PSU. Bahkan ada yang nilainya secara keseluruhan mencapai 25 juta untuk setiap pemilih yang diberikan beberapa saat menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU. Akibat politik uang itu, pada PSU itu pun terjadi selisih suara. Pada TPS yang dilakukan PSU, pada TPS 1 Melayu, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 berubah drastis dari selisih 132 suara menjadi selisih 141 atau berubah menang dengan selisih 273 suara. Pada TPS 4 Malawaken, perolehan suara pasangan nomor urut 2 juga berubah dari yang semula dengan selisih 45 suara menjadi menang dengan selisih 29 suara atau berubah 74 suara. Untuk itu, pemohon yaitu paslon nomor urut 1 Gogo Purmanjaya dan Hendro Nakalelo memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon nomor urut 02 Ahmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya dan mendiskualifikasinya dari kepesertaan pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024. Kasusnya masih berproses di Mahkamah Konstitusi, sebentar lagi akan diputus katanya. Kita pantau saja terus. Memang arena perpolitikan nasional dan lokal sedang bergerak jadi lebih matang dan bermartabat, sedang berjuang untuk naik kelas.
dari kelas kambing menuju kelas 1 dan nanti pada saatnya naik ke kelas VIP bahkan VVIP. Perjalanan ini jelas tidak mudah. Rutenya terjal penuh batu penghalang yang mesti dipecahkan. Politik uang masih merajalela di banyak daerah juga. Kita teringat pesan di kitab Ulangan, janganlah engkau memutarbalikkan keadilan, janganlah engkau memandang muka, dan janganlah engkau menerima suap, karena suap dapat membutakan mata orang-orang bijak dan merusakkan perkara orang-orang yang benar.